Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furqon dari kelas C, dengan NIM 1409519075 dari UNJ mahasiswa Prodi Perjalanan Wisata. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang Taman Nasional Ujung Kulon dari letak geografis, topografis, dan psikografis. Ya, sebelum saya masuk ke pembahasan utamanya, saya ingin sedikit memberitahu soal informasi umum dari Taman Nasional Ujung Kulon. Yang pertama itu ada letak dan luasnya. Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon secara administrasi terletak di Kecamatan Sumur dan Kecamatan Cimagu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Berdasarkan surat keterangan Kementerian Kehutanan nomor 284 KPTS strip 2 Romawi _1992 tanggal 26 Februari 1992 tentang perubahan fungsi cagar alam Gunung Honjo, cagar alam Pulau Panaitan, cagar alam Pulau Poucang, dan cagar alam Ujung Kulon seluas 78.619 hektar dan penunjukan perairan laut di sekitarnya seluas 44.337 hektar yang terletak di kabupaten daerah tersebut di Jawa Barat menjadi taman nasional dengan nama Taman Nasional Ujung Kulon. Maka luas kawasan Taman Nasional Ujung Kulon adalah 122.956 hektar are. Nah, selanjutnya itu ada cara pencapaian ke lokasi tersebut. Dari Jakarta menuju ke Serang itu selama 1,5 jam via jalan tol. Setelah itu Jakarta Cilegon 2 jam via jalan tol. Selanjutnya Labuan Sumur 2 jam. Terus itu habis dari Sumur kita menuju ke Pulau Poucang selama 1 jam dengan kapal motor nelayan. Setelah lewat Labuan Poucang itu kita bisa lewat Labuan langsung ke Pulau Poucang 4 jam dengan kapal motor nelayan. Selanjutnya ada batas wilayah. Taman Nasional Ujung Kulon terletak di bagian paling barat wilayah Pulau Jawa, Indonesia. Kawasan Taman Nasional ini pada mulanya meliputi wilayah Krakatau dan beberapa pulau kecil di sekitarnya seperti Pulau Handeulang dan Pulau Poucang serta Pulau Panaitan. Kawasan Taman Nasional ini mempunyai luas sekitar 122.956 hektar yang dimulai dari semenanjung Ujung Kulon sampai dengan Samudra Hindia. Nah, setelah kita mengetahui informasi umum dari Taman Kawasan Nasional Ujung Kulon, selanjutnya kita akan masuk ke bagian topografi. Nah, di bagian topografi, Semenanjung Ujung Kulon yang berbentuk segitiga, bagian tengahnya merupakan dataran rendah yang lebih luas dibanding daerah perbukitan lainnya. Tingginya dari atas permukaan air laut jarang lebih dari 50 meter dan terpotong oleh aliran sungai yang mengalir ke utara, timur, dan selatan. Selanjutnya itu di sepanjang pantai utara Ujung Kulon, bagian kerucut tanahnya relatif datar. Setelah itu dataran tinggi Telacak yang letaknya berseberangan di sebelah timur Pulau Poucang mempunyai daerah aliran sungai yang jelas dan ketinggiannya berkisar 100 sampai 40 mdpl. Di bagian barat daya merupakan daerah yang sangat bergunung-gunung dengan 3 buah puncaknya yang tampak nyata, yaitu Gunung Payung, Gunung Guha Bendang, dan Gunung Cikuya. Di mana puncak-puncak gunung tersebut membentuk pegunungan yang panjang dan belereng curam. Di bagian pantai selatan merupakan daerah yang lebih terbuka. Bagian pantai berbukit pasir yang membentang dari muara Sungai Cibandowo sampai muara Citadahan.
Pantai Barat Pantai Barat ujung kulon terdapat pantai karang yang luas, tetapi di beberapa tempat dipisahkan oleh pantai berpasir dengan hamparan batu karang tua dan gunung berapi. Ya, selanjutnya kita memasuki bagian demografi. Demografi Taman Nasional Ujung Kulon. Penduduk Kabupaten Pandeglang hingga tahun 2013 tercatat berjumlah 1.183.006 jiwa, terdiri dari laki-laki 604.603 jiwa, dengan perempuan 578.403 jiwa. Dengan jumlah rumah tangga sebanyak 280.760 kartu keluarga. Sementara pada tahun 2012, penduduk Kabupaten Pandeglang sebesar 1.181.430 jiwa. Maka terdapat pertambahan penduduk dari tahun 2012 ke 2013 sebanyak 20.883 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki tahun 2015 tercatat 603.304 jiwa dan perempuan berjumlah 581.101 jiwa dengan total 1.188.405 jiwa yang tersebar di seluruh Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya ke bagian psikografi. Psikografi di Taman Nasional Ujung Kulon di situ tersebut itu masyarakatnya berfungsi secara langsung di lapangan. Mereka membantu pengelolaan wisata. Mereka bisa lebih menguasai daerah dan mampu menjadi tour guide. Selain itu juga bisa mengatur parkir, berjualan makanan dan minuman ringan di sekitar pantai tersebut, asal tetap menjaga kebersihan warungnya. Sebagian masyarakat juga menjadi tukang ojek bagi para wisman yang datang tidak dengan kendaraan pribadi, karena wisman seringkali traveling atau backpacker. Mereka tidak memiliki seragam khusus dan dalam bertugas menjadi tour guide. Mereka hanya berpakaian rapi dan cara membedakan dengan petugas dengan cara membedakan petugas. Petugas memakai seragam. Sejauh ini ternyata pemerintah, masyarakat, dan industri memiliki tujuan yang sama dalam menjadi pelaku wisatawan di Taman Nasional Ujung Kulon. Mereka sama-sama ingin mengelola dan mengembangkan Ujung Kulon sebagai taman nasional yang bisa dikenal lebih luas dan berguna bagi industri wisata yang juga sebagai sarana belajar dan penelitian. Karena semakin maraknya perburuan liar di luar sana yang membuat banyak hewan punah, dan bisa jadi anak cucu kita kelak tidak bisa melihat secara langsung hewan-hewan tersebut. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Furqon, undur diri.